Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Kita percaya ini adalah visi yang hidup, yang berasal dari firman Allah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri, saudara. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi, Hosana, oh, Hosana bagi Sang Raja. Amin, amin. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Kami naikkan pujian bagimu. Hosana bagi Sang Raja. Amin. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana
terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini Tuhan, Engkau yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami hadir di tempat ini sebagaimana kami hadir Tuhan berkat kasih kemurahan kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau berkatikan bangsa Indonesia Tuhan, Engkau berkatikan airnya, tanahnya, udaranya Tuhan. Engkau berikan lawatan kepada bangsa Indonesia Tuhan. Engkau berkatikan juga pemimpin bangsa Indonesia kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, kiranya dan juga jajaran menterinya Tuhan, kiranya para pemimpin bangsa kami Tuhan dapat memimpin bangsa kami Tuhan dengan baik, dengan adil Tuhan. Kau berikan roh kasih, Engkau berkatikan pemimpin kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Depok. Kiranya kota Depok ini dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi sekitarnya Tuhan Yesus. Kau berkatikan kota Depok Tuhan, kami yakin Tuhan revival terjadi di atas kota Depok ini Tuhan. Kau berkatikan wakilnya, Engkau berkatikan wali kotanya Tuhan, wakil wali kotanya beserta para jajaran pemerintahannya Tuhan. Kiranya dapat memimpin kota Depok ini dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami Tuhan, Bapak Niko beserta wakilnya dan keluarga besarnya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau berkatikan hamba-Mu dalam pelayanannya. Engkau berkatikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Kiranya Bapak Niko dapat menggenapi visi misi-Mu Tuhan atas gereja-gerejanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon kami Bapak Insinyur Yongki Topan Wijoyo Tuhan beserta wakil-wakilnya Tuhan. Kiranya Kau berkatikan keluarga besarnya Tuhan supaya Bapak Yongki dapat mengurapi gereja-gerejanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Riki Momongan beserta kedua wakilnya, Ibu Rebona dan Bapak Dery Tuhan. Kau berkatikan keluarganya Tuhan Yesus. Kau berkatikan pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Kiranya apa yang dikerjakannya dapat berhasil Tuhan Yesus. Kau berkatikan juga segala sesuatunya mungkin ya Tuhan untuk gereja kami ini Tuhan, yang terbaik Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Israel Tuhan. Kau berkatikan bangsa Israel, tanahnya, airnya, udaranya Tuhan, penduduknya Tuhan, pemerintahannya Tuhan. Kiranya bangsa Israel dapat pertobatan atas bangsa Israel Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa sahabat kami, bangsa Korea Selatan. Kiranya di bangsa Korea Selatan Pentakosta ketiga terjadi Tuhan, tergenapi di bangsa Korea Selatan Tuhan. Bagaimana generasi Yeremia di Korea Selatan juga dapat bangkit Tuhan dari dosa-dosa dan bangkit untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan di tempat ini, baik di kota Depok, di kota manapun Tuhan. Kami yakin Tuhan generasi Yeremia dapat menang atas dosa-dosa Tuhan. Generasi Yeremia dapat menggenapi visi misi-Mu Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi Tuhan melalui generasi Yeremia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Engkau mendengar apa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam keadaan apapun di hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kehadiran-Mu meneguhkan dan menenangkan hati kami. Yang kami tahu ya Tuhan, ketika kami tinggal tenang, Engkau menjadi kekuatan yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku.
bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Makasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepas dari kasih-Mu, dari kasih. Lewat lembah kelam Kau temani aku, lewat lembah kelam Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Saya tahu kita butuh ini, saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Sekali lagi saudara, mari lakukan dengan iman. Kita butuh ini, saudara. Mengalir kuasa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
kemenangan bersamamu. Gak ada yang terlalu sulit bagimu. Tuhan di sini.
Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Mari dorong dengan iman, saudara. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Jemaat Tuhan sendiri, yuk katakan. Mengalir, jemaat Tuhan. Kami gak ragu untuk melakukannya, Tuhan, untuk memperkatakannya. Kau hadir di sini. Amin. Sekali lagi yuk, jemaat Tuhan sendiri katakan. Mengalir. Saya tahu kita butuh ini. Bahkan ada yang sangat membutuhkan ini, saudara. Mulia. Ini aku butuh Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Tuhanlah yang. Amin. Kami mengulurkan tangan kami padamu, Tuhan. Sekali lagi yuk, jemaat Tuhan sendiri. Amin. Kami sedang melihat Engkau bekerja hebat dalam kami, Tuhan. And you never fail, Lord. Engkau pernah gagal. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Kami mengangkat tangan kami, hatiku berserah penuh. Hati
kasih Tuhan. Kami tahu Kau gak pernah ragu untuk memberkati hidup kami ya Tuhan. Dengan segala kebaikan, kehebatan, bahkan keajaiban-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, biar dari hati kami melalui mulut kami ya Tuhan terus keluar sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai sukacita ya Tuhan. Sorak-sorai kelimpahan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Yang mau dan percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Yo jangan ragu, Tuhan tidak pernah ragu untuk memberkati hidup kita. Tuhan haleluya. Boleh katakan sama kanan kirinya bilang begini, saudara, Tuhan kita hadir di sini. Tuhan kita hadir di sini. Itu yang paling penting, saudara. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Makasih. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Makasih Tuhan. Kami sedang melihat bagaimana Kau turun dengan kuasa-Mu di tempat ini. Sudah turun ke bumi, kemuliaan tiada tandanya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sudah turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Kami mau nyatakan Tuhan, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Katakan sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, jangan ragu saudara, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, negeriku. Sukacita pujian di
sukacita sekali lagi serukan haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan menyimak VOP Saudara ya, Voice of Pentecost. Dan sambil kita menyimak VOP Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan dan berikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini. Salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan
dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan pengumuman dari GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur, dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 765 094 7317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Bagi yang rindu untuk bergabung, dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Joko Wibowo di nomor 0812 8173 9288. Mari kita gabung KUL. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 765 084 9242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih ya Tuhan. Allah Roh Kudus tuntun kami. Urapi kami ya Tuhan. Agar kami semakin mengerti hal-hal yang belum tersingkapkan ya Tuhan. Agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan ketika kami bergerak di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini. Dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Kami panggil Kau Tuhan, Roh Kudus, manis dan lembut.
Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawananmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawananmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawananmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di Mari sekali lagi saya ajak kita menyembah Tuhan, saudara. Saudara yang udah bisa berbahasa roh, saya undang kita berbahasa roh. Saudara yang belum bisa, ucapkan terima kasih Tuhan. Mari kita bangkitkan roh kita pada malam hari ini, saudara. Biarkan Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya Lu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus,
sekarang, ku kan memujimu selamanya. Katakan dengan iman saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya buat hidupku sekarang, ku kan memujimu. Sekali lagi kita katakan terima kasih. Hanya anugerah-Mu, hanya memuji-Mu. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan. Karena kami percaya bila kami bisa bernafas hari ini, bila kami boleh berdiri sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya yang Kau berikan kepada kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi bibir hamba-Mu ini. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah benih firman ini taburkan dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, mantap sekali. Saya juga mau menyapa Bapak Gembala, Pak Riki. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mau memperkenalkan diri dulu saudara, saya Bill Reinhardt. Saya melayani di GBI Kamboja Depok sebagai Wakil Gembala Ibadah Raya yang ke-6 saudara. Saya sudah berkeluarga, anak saya 1, istri saya 1 juga, puji Tuhan. Dan doakan anak kedua akan menyusul, amin. Ya, wih, kasih tepuk tangan dulu. Oke Bapak Ibu Saudara, kita langsung buka aja slide-nya, boleh? Multimedia. Oke, saya akan bacakan dari Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Dikatakan begini saudara. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Boleh katakan amin saudara? Nah saudara, dari apa yang kita baca di depan ini saudara, kita akan menemukan ada 2 orang yang berbeda, Maria dan Marta, yang mempunyai 2 prioritas yang berbeda. Betul gak saudara? Bagi Marta, prioritasnya dia adalah bekerja, melayani. Tetapi bagi Maria, prioritasnya dia adalah duduk dekat kaki Tuhan. Jadi di sini ada 2 orang yang berbeda dengan dua prioritas yang berbeda. Nah saudara,
Karena prioritasnya beda. Menghasilkan dua respon yang berbeda dari Tuhan Yesus. Marta, Tuhan tegur. Betul saudara? Marta, Marta, engkau khawatir dengan banyak perkara. Tapi Maria, Tuhan puji. Saudara. Betul? Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan berbicara tentang prioritas orang Kristen. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada 3 prioritas yang Tuhan ajarkan ke kita, saudara. Kurang lebih kayak begini. Ada 3 prioritas yang Tuhan ajarkan. Yang pertama itu adalah Tuhan. Yang kedua itu sesama. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita lihat ayatnya, saudara. Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 38 berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bareng-bareng sama saya, saudara, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, jadi dari sini kita lihat prioritas orang Kristen yang paling utama adalah apa, saudara? Tuhan. Ayatnya jelas. Sedangkan yang kedua, Matius 22 ayat 39 berkata begini, saudara. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah, bareng-bareng sama saya, saudara, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi setelah kita mengasihi Tuhan, prioritas kedua dalam hidup kita orang Kristen adalah mengasihi sesama kita. Dan ayatnya jelas bilang yang sama, saudara. Artinya ada equalizer di situ. Ada kesamaan. Enggak lebih, enggak kurang, saudara. Betul ya? Dan inilah prioritas kedua yang harus orang Kristen punya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dalam Matius 25 ayat 14 berkata begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tanggung jawab ini berbicara soal apa, saudara? Talenta yang Anda punya. Pekerjaan yang Anda punya. Pelayanan yang Anda punya. Jabatan yang Anda punya. Bahkan harta benda yang Anda punya. Itu tanggung jawab yang Tuhan kasih ke kita, saudara. Nah, jadi di sini kita lihat ada 3 prioritas. Yang pertama Tuhan, yang kedua sesama kita, dan yang ketiga tanggung jawab. Nah, saudara, tapi sayangnya, walaupun Alkitab sudah mengajarkan prioritas orang Kristen seperti ini, sayangnya kita orang Kristen seringkali prioritasnya justru kebalik. Jadi begini, saudara. Jadi tanggung jawab lebih utama daripada sesama kita. Tanggung jawab lebih utama dari Tuhan kita. Di sini ada nggak, saudara? Nggak ada yang mau ngaku. Ya, bercanda. Nggak ada di sini, ada di nggak tahu di mana. Oke, saudara, seringkali kita suka nggak suka, terima nggak terima, orang Kristen seringkali prioritasnya jadi kebaliknya begini. Yang paling utama dalam hidupnya justru tanggung jawabnya. Bukan sesamanya, bukan Tuhannya. Dan pertanyaannya, apa sih yang akan terjadi, saudara? Kalau prioritas kita terbalik seperti ini. Ada 2 hal yang akan terjadi saat prioritas dalam hidup kita justru kebalik. Yang pertama, saudara, saat prioritas kita atau tanggung jawab kita itu lebih penting daripada sesama kita manusia. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ini, saudara. Apa, saudara? Rasa kemanusiaan kita bisa hilang. Saudara, saat kita lebih mendahulukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu pelayanan kita di gereja, lebih dari sesama kita, lebih dari keluarga kita, lebih dari teman-teman kita, yang terjadi adalah rasa kemanusiaan kita bisa hilang, saudara. Kita lihat orang udah bukan lagi subjek yang punya perasaan, yang punya pikiran. Tapi kita akan melihat sesama kita manusia, itu objek, saudara. Entah dia sumber keuntungan, atau jadi penghalang dalam karir kita. Nah, salah satu contohnya itu ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada salah satu contoh, saudara.
datang dari Raja Herodes. Siapa Raja Herodes? Raja Herodes ini salah satu raja boneka di Yerusalem pada waktu itu. Nah saudara, pada waktu dia dengar bahwa Yesus telah lahir ke dunia, respon pertama yang dia ekspresikan ada di Matius 2 ayat 3. Waktu dia dengar Yesus lahir sebagai raja, dia benar-benar terkejut, saudara. Terkejut di sini juga bukan cuma sekedar kaget, tapi dia gelisah, dia ketakutan. Kenapa? Karena dia takut jabatannya direbut sama Yesus. Nah saudara, karena Herodes ini adalah orang yang gila jabatan, orang yang memprioritaskan jabatannya di atas segala-galanya. Seperti yang saya bilang, rasa kemanusiaannya bisa hilang. Dan apa yang terjadi saudara? Saat dia mendahulukan tanggung jawab yang Tuhan kasih, lebih dari segalanya, lebih dari sesamanya manusia, dia akan melakukan hal yang tidak manusiawi. Dalam Matius 2 ayat 16 dikatakan begini, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Lihat saudara, hanya karena dia mempertahankan jabatannya, dia takut kalau Yesus akan merebut jabatannya. Dia melakukan segala cara untuk mempertahankan jabatannya. Sampai-sampai dia membunuh anak di bawah umur 3 tahun, saudara. Jadi kita di sini melihat, saat prioritas kita kebalik, waktu tanggung jawab yang Tuhan kasih itu lebih penting daripada sesama kita manusia, justru kemanusiaan kita bisa hilang, saudara. Saudara, berapa banyak rumah tangga yang akhirnya hancur karena istrinya, karena ayahnya atau suaminya lebih sibuk bekerja daripada main sama anaknya. Berapa banyak pertemanan, persahabatan hancur karena berebutan yang namanya jabatan, yang berebutan dengan uang dan lain sebagainya. Saudara, ada satu hamba Tuhan yang sangat terkenal, dipakai luar biasa oleh Tuhan. Kalau saya sebut mungkin Anda tahu semua. Tapi suatu hari saudara, dia digugat cerai oleh istrinya sendiri. Kenapa? Menurut saya kemungkinan terlalu banyak pelayanan. Saudara, bukan berarti orang nggak boleh bekerja. Bukan berarti orang nggak boleh pelayanan. Tapi kita harus mengerti bahwa sesama kita manusia itu lebih penting daripada tanggung jawab kita. Makanya 1 Korintus 13 bilang begini, percuma kita punya pengetahuan, percuma kita punya karunia dari Tuhan, kalau kita tidak mengasihi sesama kita, itu seperti gong bolong yang bergerincing, saudara, kosong. Nah, ada satu quotes yang bagus banget, bilangnya begini, saudara. Pekerjaan, pelayanan, jabatan, uang seperti bola karet. Apabila jatuh, cepat atau lambat akan kembali. Artinya gini, kalau pekerjaan Anda hilang, bisnis Anda hilang, uang Anda hilang, cepat atau lambat itu akan kembali lagi, saudara. Nah, tetapi hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan suami kita, hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan teman kita, itu seperti bola kaca, saudara. Apabila jatuh dan pecah, walaupun berusaha diperbaiki, tidak akan pernah kembali utuh. Makanya kalau ada keluarga, suami atau istri yang pernah selingkuh, itu bekasnya mungkin seumur hidup nggak akan hilang, saudara. Kenapa? Karena memang hubungan seperti itu. Kita mencoba memperbaiki bola kaca, ujungnya tidak akan pernah sempurna lagi, betul saudara ya? Nah, oleh sebab itu di sini kita belajar bahwa sesama kita manusia itu harusnya lebih penting daripada tanggung jawab kita. Amin, saudara. Dan itu yang terjadi yang pertama. Dan yang kedua, saudara, apa yang terjadi saat prioritas kita kebalik? Kalau tadi kita bicara soal prioritas kita, tanggung jawab kita lebih penting daripada sesama kita. Nah sekarang, apa yang akan terjadi saat prioritas kita lebih, tanggung jawab kita lebih dari Tuhan kita? Oke. Nah saudara, apa yang terjadi saat tanggung jawab kita
itu justru lebih penting daripada Tuhan kita. Yang terjadi adalah kita akan menuhankan tanggung jawab kita, saudara. Dan saudara, tanggung jawab yang paling sering dituhankan lebih dari Tuhan itu sendiri adalah uang, saudara. Saudara, uang adalah salah satu tanggung jawab yang Tuhan kasih ke kita. Tetapi saudara, uang seringkali membuat kita melupakan Tuhan. Saudara jangan salah sangka, musuh paling kuat yang Tuhan pernah hadapi justru bukan setan. Justru bukan iblis, saudara. Tapi musuh paling kuat yang paling setara sama Tuhan, yaitu adalah mamon atau uang. Apa buktinya? Kita lihat. Dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan begini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang yang tidak mengindahkan yang lain. Sama-sama dengan saya saudara, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudara kalau perhatiin ayatnya, di sini pertama kalinya dan satu-satunya Tuhan itu menyamakan dirinya. Coba Anda baca deh, yang lain tuh nggak ada. Baru kali ini Tuhan itu menyamakan dirinya, itu dengan mamon, saudara. Artinya lawan yang paling setara dengan Tuhan adalah mamon atau uang. Saudara, tidak ada yang salah dengan menjadi kaya, saudara. Tapi yang salah adalah saat kita bernafsu untuk menjadi kaya. Tidak ada yang salah dengan memiliki uang, tapi yang salah adalah saat kita mencintai uang. Berapa banyak kejahatan yang terjadi saat kita mencintai uang, saudara? Apa motivasi Yudas menjual Yesus? Uang. Untuk 30 keping perak. Itu menurut saya harga yang terlalu murah untuk sebuah persahabatan mereka. Tapi karena Yudas cinta uang, dia nggak bisa tahan itu, saudara. Saudara, kurang lebih berapa ratus tahun yang lalu, ada sebuah kejadian yang namanya perbudakan di Amerika. Mungkin Anda semua tahu ya. Nah, tahun 2013 itu ada film namanya 12 Years a Slave. Nah, film itu tuh menceritakan tentang kejadian nyata seseorang yang diculik untuk menjadi budak. Nah, saudara, dia ini diculik, padahal orang bebas, diculik karena dia kulit hitam, diculik ke selatan, Amerika Selatan, dan jadi budak selama 12 tahun. Nah, Anda kalau punya waktu boleh nonton filmnya. Itu di situ ditunjukkan betapa kejamnya orang-orang pada waktu itu memperbudak sesamanya, saudara. Nah, saudara tahu nggak kenapa mereka memperbudak sesamanya pada waktu itu? Jadi gini, di Amerika atau di Amerika Serikat Selatan itu dulu banyak plantation atau perkebunan, saudara. Ya, jadi banyak perkebunan. Nah, perkebunan itu butuh banyak pegawai. Ya, apalagi kalau lagi panen segala macam. Nah, saudara, kalau mereka sewa orang, harganya mahal, betul? Jadi apa yang mereka lakukan untuk mengirit biayanya, memaksimalkan profitnya? Mereka membeli budak. Saudara, jangan berpikir budak itu kayak, asisten rumah tangga sekarang, atau pembantu zaman sekarang. Itu beda, saudara. Budak itu properti. Artinya mau diapain, mau dipotong, mau dibunuh, mau dipelihara, itu terserah tuannya, saudara. Dan kenapa mereka memperbudak sesamanya? Karena uang, saudara. Nah, saudara, padahal Tuhan bilang begini soal kekayaan. Dalam Amsal 10 ayat 22 berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan mendambahinya. Ditambah lagi dalam Mazmur 127 ayat kedua dikatakan begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya, sama-sama saudara, kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apakah kita nggak usah kerja? Nggak usah bisnis? Enggak, saudara. Alkitab bilang orang yang tidak kerja jangan makan. Tapi ayat ini bermaksud begini, jangan kita bernafsu untuk menjadi kaya. Karena kekayaan itu adalah anugerah, saudara. Kalau Tuhan mengizinkan kita menjadi kaya, mau jungkir balik kayak apapun, mau bangkrut kayak apapun, kita akan kaya ujung-ujungnya, saudara.
Tapi kalau Tuhan tutup itu berkat, mau jungkir balik, teguling-teguling, kita nggak bakal kaya, saudara. Dan saudara perlu tahu, yang menulis Amsal 10 ayat 22 ini adalah salah satu orang terkaya yang pernah hidup di bumi. Namanya Salomo. Saudara, pernah ada orang, saya nggak tahu dia iseng atau gimana ya. Jadi dia ini mencoba untuk mengkonversi kekayaannya Salomo zaman dulu ke zaman sekarang. Gitu ya, ke rupiah. Nah, waktu dikonversi, saudara, ternyata ditemukan kekayaan Salomo pada waktu itu, kalau dikonversi ke sekarang, 1 tahun, Salomo itu menghasilkan keuntungan 18 triliun rupiah. 18 T, bukan tempe, saudara. Tapi triliun. Dan Salomo memerintah selama 40 tahun. Jadi 18 dikali 40 hasilnya 720 triliun, saudara. Saudara, saya pernah ngitung iseng-iseng. Seandainya saya dapat 1 triliun nih, 1 T. Terus saya menghabiskan uang 10 juta setiap hari. Dalam waktu 50 tahun. Jadi setiap 10 juta setiap hari nih saya habisin. Selama 50 tahun. Ternyata saya temuin hasilnya itu belum sampai setengah triliun, saudara. Nah, Salomo punya berapa, saudara? 720 triliun. Berapa ribu tahun bisa hidup tanpa kerja? Nah, saudara, tahu nggak kenapa Salomo bisa kaya itu? Saudara, Salomo itu tidak pernah mencoba untuk menjadi kaya. Salomo tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk menjadi kaya. Apa buktinya? Kita lihat ayatnya, saudara ya. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di sini konteksnya waktu itu Salomo itu baru diangkat menggantikan Daud bapaknya. Dan waktu itu Tuhan menampakkan diri pada Salomo dan berkata begini, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi ini Tuhan yang ngomong. Ayo minta apa aja. Berarti boleh apa aja, saudara ya. Boleh kaya kayak, boleh apapun, terserah. Dan di ayat selanjutnya, Salomo minta yang ini, saudara. Ini kata-katanya Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara. Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Saudara lihat gak Salomo minta kekayaan? Tidak. Justru dia minta hikmat, saudara. Dia tidak minta menjadi kaya, dia tidak minta dihormatin, dia minta hikmat dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ayat selanjutnya, saudara. Dan juga, nah ini Tuhan yang ngomong. Ini Tuhan yang ngomong. Dan juga yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik apa, saudara? Kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara, dari sini kita belajar sama-sama. Kalau Tuhan mengizinkan kita menjadi kaya, tanpa kita minta pun Tuhan akan berikan kekayaan kepada kita. Amin, saudara. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mau jadi kaya, saudara, mau jungkir balik kayak apapun, koprol-koprol, tiger sprong sekaligus, nggak bakal bisa kaya, saudara. Kenapa? Karena segala sesuatunya kita harus mengerti. Berkat itu dari mana, saudara? Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, jadi itu tadi 2 hal yang akan terjadi saat kita salah prioritas di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita akan menjadi orang yang tidak manusiawi, dan kedua kita akan menuhankan tanggung jawab kita. Dan yang terakhir, boleh saya minta pemain keyboard? Dan yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ini yang terakhir, saudara. Yang harus kita lakukan. Dalam Lukas 10 ayat 42b berkata begini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan seperti yang Maria lakukan, saudara.
Apa yang Maria lakukan? Dia nggak sibuk bekerja, dia tidak sibuk melayani, tapi justru Maria sibuk mendengar suara Tuhan. Itu yang membedakan Maria dengan Marta, saudara. Makanya ayatnya Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya apa sebagian saudara? Semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, kata dahulu yang ada di sini, itu dalam bahasa aslinya, artinya tempat pertama. Jadi bisa dibilang gini, jadikan dulu Tuhan tempat pertama dalam hati kita. Saudara, saat kita mendahulukan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan dahulukan kita dalam hidupnya, saudara. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, walaupun kedengarannya kelihatan enggak masuk akal, dari pengalaman saya, saudara, Tuhan akan bertanggung jawab atas saudara. Saudara, berapa banyak sih tokoh-tokoh di Alkitab yang waktu dia mendahulukan Tuhan dalam hidupnya, waktu mereka menjadikan Tuhan menempatkan Tuhan di tempat pertama dalam hidup mereka, Tuhan bertanggung jawab sama hidupnya. Tuhan jamin hidupnya, saudara. Makanya ada satu ayat yang bilang begini. Tuhan pernah bilang begini, janganlah takut, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, di sini ada yang bisa ngitung rambut? Rambut yang rontok aja nggak Anda hitung kan? Tapi kata Tuhan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya apa? Artinya begini, begitu pentingnya saudara di hadapan Tuhan. Begitu Tuhan memperhatikan saudara. Bahkan rambut kepala, hal yang terkecil dalam diri kita, Tuhan perhatikan, saudara. Apalagi hal yang besar. Nah, saudara, saya akan menutup dengan sebuah kesaksian. Bagaimana waktu saya mendahulukan kerajaan Allah, Tuhan mendahulukan saya. Waktu saya mendahulukan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Nah, ceritanya kurang lebih 1 tahun yang lalu, saudara. Tahun 2021 kemarin, itu bisa dibilang saya bangkrut, saudara. Saya kayaknya pertama kali untuk cerita di sini. Jadi 2021 kemarin, saya bangkrut. Itu bukan cuma bangkrut doang, saudara. Jadi itu udah kayak jatuh, terus ketimpa tangga. Gitu. Jadi saya bangkrut, usaha saya bangkrut gitu ya. Saya punya utang, dan istri saya sakit, nggak bisa jalan. Udah dia nggak bisa jalan, dia sakit, dia lagi hamil, saudara. Ya. Jadi kita mengalami yang namanya itu bisa dibilang terancam untuk keguguran anak saya yang sekarang ini. Ya, jadi udah jatuh ketimpa tangga, saudara. Kelindes truk kali sekalian. Nah, saudara, tapi apa yang saya lakukan? Ya, saya sempat mengeluh sama Tuhan. Saya sempat mengeluh, saya jujur. Saya pernah nanya, Tuhan kenapa? Apa salah saya? Tapi akhirnya saya bertobat, saudara. Saya mulai mengembalikan rutinitas saya. Waktu dalam keadaan yang tidak enak seperti itu, saya tetap mendahulukan Tuhan. Saya tetap menempatkan Dia di tempat yang pertama. Saya tetap bayar perpuluhan, saudara. Walaupun saya punya utang, walaupun utang saya lebih besar dari gaji saya tetap bayar perpuluhan. Saya tetap bersaat teduh setiap hari, saudara. Intinya semua kewajiban saya tetap jalanin. Saya tetap mau mengutamakan Tuhan. Saya nggak mau kalah sama keadaan saya sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara? Nah, ini kejadiannya tahun lalu. Jadi tahun 2022 kemarin, saya mendapat berkat liburan ke Surabaya. Nah, sepanjang liburan itu, ada satu momen di mana susu anak saya itu habis, saudara. Susu anak saya habis, saudara. Dan kalaupun ada itu cuma bisa untuk bikin 1 botol susu aja. Dan sebagai bapak yang berusaha untuk menjadi bapak yang baik, akhirnya saya memutuskan untuk beli susu. Walaupun, saudara,
Nah ini, uang yang ada di rekening saya pada waktu itu, ini true story, uang yang ada di rekening saya itu hanya cukup untuk beli 1 kaleng susu. Ini beneran. Jadi kalau saya beli itu susu, uang saya habis, saudara. Cuma sisa mungkin berapa puluh ribu doang di rekening. Nah karena saya berusaha untuk jadi papa yang baik, gak mungkin kan anak saya kasih es teh manis gitu. Pasti saya kasih susu. Akhirnya saya putuskan, oke, saya beli. Nah saudara, waktu saya pakai tas, mau berangkat ke Indomaret untuk beli susu, tiba-tiba saudara, pintu kamar hotel saya itu diketok orang. Duk 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 gitu ya. Dan saya datengin, saya ngintip dari pintu, ternyata tante saya saudara. Dan waktu saya buka, ternyata tante saya megang sebuah amplop putih. Dan tanpa banyak basa-basi, dia langsung sodorin ke saya. Nih, buat Dede, katanya kayak gitu. Dan saudara, tanpa banyak basa-basi juga, saya langsung ambil. Makasih tante. Walaupun memang secara insting saya tahu itu bukan undangan ulang tahun di McDonald. Saya udah tahu instingnya ini kayaknya sesuatu yang berharga. Dan akhirnya saudara, saya bawa, duduk. Waktu saya buka, itu isinya memang uang. Tapi yang bikin saya amazed sama Tuhan, yang bikin saya kagum, waktu saya buka, jumlah uang yang ada di dalam amplop itu bisa beli 3 kaleng susu, saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya tidak pernah bilang ke siapa-siapa kalau saya nggak punya uang. Saya nggak pernah kodein tante saya, tante susu dong, nggak pernah. Istri saya pun baru tahu kalau duit saya tuh habis pada waktu itu. Jadi nggak ada siapapun yang tahu saya nggak punya uang, saudara. Tapi walaupun banyak orang nggak tahu, ada satu pribadi yang paling tahu apa yang saya butuhkan. Siapa namanya tuh, saudara? Boleh kasih tepuk tangan buat dia. Nah saudara, begitu juga dengan kita hari ini. Kalau Anda mau lihat kebaikan Tuhan, Anda mau lihat berkat Tuhan yang sesungguhnya, jadikanlah dulu Tuhan yang utama dalam hidup Anda. Tempatkanlah dia di tempat yang pertama dalam hidup Anda. Saat Anda melakukan hal itu, saudara, Anda gak perlu takut lagi. Anda gak perlu khawatir lagi. Kenapa? Saat Anda mendahulukan Tuhan, Tuhan akan jamin hidup Anda dan hidup saya. Amin, saudara. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan
setia. Kasih Tuhan. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, lihat Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saudara sendiri katakan, kau tunjukkan Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk sore ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah Engkau terus berbicara setiap hati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya. Ajari kami Tuhan untuk menempatkan Engkau di tempat yang pertama dalam hati kami Tuhan. Dan karena kami tahu Tuhan, saat kami mendahulukan Engkau, Engkau akan menjamin hidup kami Tuhan. Karena itu janji-Mu, karena itu janji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, dan hamba-Mu akan berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Yang hari ini sakit fisik yang maupun mental Tuhan Kau sembuhkan Tuhan. Berikan kesembuhan karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan Tuhan. Yang hari ini sedang kekurangan secara uang Tuhan, Engkau cukupkan mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang kaya. Yang hari ini sedang datang dalam masalah, tidak punya pengharapan, tidak punya jalan keluar, Engkau berikan jalan keluar Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan solusi kepada mereka Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah sumber segala-galanya Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dan bila nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Kau tibakan kami di tempat tujuan tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum pulang saudara, saya mau bertanya apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan April ini saudara? Ada saudara, silakan maju ke depan untuk didoakan saudara. Kalau ada yang berulang tahun di bulan April, ada saudara? Silakan maju ke depan saudara. Gak apa-apa ya kan, mau didoain.